Di sini ada sub pembahasannya. Yang pertama pengertian, kedua sifat sitokin, ketiga fungsi sitokin, keempat macam sitokin, yang terakhir review jurnal. Pengertian sitokin. Sitokin adalah golongan protein atau glikoprotein atau polipeptida yang larut dan diproduksi oleh sel limfosit dan sel-sel lain seperti makrofag, eosinofil, sel emas, dan sel endotel. Sitokin berfungsi sebagai sinyal interseluler yang mengatur hampir semua proses biologis penting seperti halnya aktivasi, pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi, proses inflamasi sel, imunitas, serta pertahanan jaringan ataupun morfogenesis. Sifat sitokin biasanya diproduksi oleh sel sebagai respon terhadap rangsangan. Sitokin yang dibentuk segera dilepas dan tidak disimpan di dalam sel. Sitokin yang sama dapat diproduksi oleh berbagai sel. Satu sitokin dapat bekerja terhadap beberapa jenis sel dan dapat menimbulkan efek melalui berbagai mekanisme. Berbagai sitokin dapat memiliki banyak fungsi yang sama. Sitokin dapat atau sering mempengaruhi sintesis atau efek sitokin lain. Efeknya akan tampak saat berikatan dengan reseptor yang spesifik pada permukaan sel sasaran atau sel target. Pada dasarnya, sitokin berfungsi sebagai autokrin, namun pada kenyataannya juga dapat berfungsi sebagai parakrin ataupun endokrin. Dalam melaksanakan tugasnya, sitokin dapat juga bekerja sebagai inhibitor atau antagonis sitokin lain. Bahkan dapat pula menghambat kerja sitokin yang bersangkutan. Diketahui pula bahwa sitokin ikut berperan dalam sistem imunitas alamiah maupun imunitas dapatan atau spesifik. Fungsi sitokin. Fungsi sitokin dapat disebutkan dalam beberapa kategori, yaitu sebagai mediator imunitas bawaan, mengatur aktivasi, pertumbuhan, dan diferensiasi sel limfosit. Mengatur imun, mediated inflammation, merangsang leukosit yang belum matang atau imatur dalam pertumbuhan dan diferensiasi. Fungsi dasar sitokin yang diproduksi akibat adanya respon terhadap rangsangan yang bersifat imunologik berperan utama dalam kelanjutan hidup sel, proliferasi sel, dan diferensiasi sel dan kematian sel. Macam sitokin. Yang pertama, tumor necrosis factor atau TNF. TNF merupakan mediator utama pada respon terhadap bakteri gram negatif dan berperan dalam respon imun bawaan terhadap berbagai mikroorganisme penyebab infeksi yang lain, serta bertanggung jawab atas banyaknya komplikasi sistemik yang disebabkan oleh infeksi berat. Semula TNF diidentifikasi sebagai mediator untuk nekrosis tumor yang terdapat dalam serum hewan percobaan yang diberi lipopolisakarida. Ada dua bentuk TNF, yaitu TNF alfa dan TNF beta. TNF alfa diproduksi oleh berbagai jenis sel termasuk makrofag, sel T, sel beta, dan sel NK. Pembentukannya terjadi akibat respon terhadap rangsangan bakteri, virus, dan sitokin lain. Misalnya GM, CSF, IL-1, IL-2, dan IFN, kompleks imun, dan komponen komplement. Sebaliknya, TNF beta disekresi oleh sel T sel beta yang teraktivasi. TNF beta berada pada permukaan sel bila terikat pada protein transmembran LT beta. Interleukin 10. Interleukin 10 atau sitokin sintesis inhibitor faktor
merupakan protein yang larut dan terdiri dari 160 asam amino dengan berat molekul sekitar 18 kD. IL-10 terdiri dari 2 ikatan disulfid intramolekul dan bersifat labil. Struktur IL-10 lebih didominasi oleh alpha helix serta diduga berasal dari bagian IL-2, IL-4, IFN, dan IFN-. Sekresi sitokin berasal dari sel T, sel beta, monosit, makrofag, sel mast, sel eosinofil, keratinosit, hepatosit, sel epitel, sel astrosit, dan lain-lain. IL-10 tidaklah merupakan sitokin yang khusus atau senyawa berasal dari TH2 dan gambaran ekspresinya lebih menyerupai IL-6 daripada IL-4 atau IL-5. Hampir pada sebagian besar proses inflamasi golongan sel monosit merupakan sumber terbesar dari IL-10. Transforming Growth Factor atau TGF. TGF-beta diproduksi dan berperan pada sel makrofag, sel limfosit, dan B serta endotel. Pada manusia, TGF-beta disekresi dalam 3 bentuk isoform, yaitu TGF-beta 1, TGF-beta 2, dan TGF-beta 3, di mana kesemuanya diproduksi karena peran gen yang berbeda. Akan tetapi, ketiga isomer tersebut akan berikatan dengan salah satu dari 5 tipe sel reseptor yang mempunyai aktivasi tinggi. Reseptor tipe 1 dan tipe 2 akan mentransduksi sinyal atau syarat, namun sampai saat ini fungsi reseptor tipe 3, tipe 4, dan tipe 5 belum jelas. Review jurnal. Peranan sitokin pada keadaan stres sebagai pencetus depresi. Pendahuluan, depresi adalah gangguan mood yang ditandai adanya satu atau lebih episode depresi utama yang terjadi paling sedikit dalam 2 minggu. Ditandai dengan perubahan afek, kognitif, dan fungsi neurovegetatif, serta remisi di antara episodenya. 1-4 menurut World Health Organization atau WHO, depresi merupakan penyebab keempat dari disabilitas di dunia. Konsep dasar sitokin pada dopamin. Dopamin merupakan suatu neurotransmitter yang berasal dari sekelompok sel di otak yang disebut sebagai sel dopaminergik. Dopamin berperan sebagai pengendalian kecepatan hantaran sel saraf di otak. Dopamin juga memiliki peran penting terhadap perjalanan penyakit depresi. Semakin banyak ikatan molekul dopamin dengan reseptor, maka semakin banyak impuls yang akan ditransmisi dari presinaptik menuju pasca sinaptik. Upaya sel-sel otak untuk tetap berfungsi dengan intensitas yang seharusnya, yaitu dengan cara sel dopaminergik mengendalikan jumlah molekul dopamin yang dihasilkan. Apabila molekul dopamin yang dihasilkan terlalu sedikit, maka sel dopaminergik akan menambah produksi dopamin. Sebaliknya, apabila terlalu banyak, maka molekul dopamin akan direuptake kembali. Pada keadaan stres, akan terjadi pelepasan sitokin yang akan memengaruhi produksi dopamin pada sel otak dengan cara penurunan kofaktor tetrahydrobiopterin atau BH4 yang akan menyebabkan penurunan sintesis dopamin. Hal tersebut dapat memicu terjadinya depresi. Dasar sistem imun. Sistem kekebalan tubuh manusia dibagi menjadi 2 macam, yakni sistem kekebalan tubuh alami dan sistem kekebalan tubuh didapat.
Kekebalan tubuh alami yang diperantarai oleh sel, monosit, granulosit, makrofag, sel dendrit, dan limfosit, akan bereaksi terhadap patogen secara cepat dengan mengenali patogen yang memiliki pola molekul yang disebut patogen associated molecular patterns atau PAMPS atau danger associated molecular patterns atau DAMPS. Kondisi stres dapat memicu respon neuroimun dan neuroendokrin yang berbeda-beda kerentanan dan ketahanannya pada setiap individu. Pada respon neuroimun ini terdapat dua jalur yang berjalan dua arah, yaitu sistem saraf otonom atau aliran neuroendokrin yang dimediasi kelenjar pituitari. 13. Stres memicu terjadinya inflamasi baik pada sistem saraf pusat maupun sistem imun perifer. Dalam hal ini, depresi berkaitan dengan kekebalan alami maupun kekebalan didapat. Psikoneuroimunologi pada depresi. Interleukin atau IL yang diaktifasi oleh HPA antara lain IL-1, IL-2, IL-6, dan interferon Y atau IFNY, serta tumor nekrosis faktor atau TNF. Sitokin dapat mempengaruhi jalur monoaminergik, disfungsi HPA, dan berbagai gangguan neuropeptida dan neurogenesis. Terdapat beberapa peran yang berhubungan antara sitokin dan mediator inflamasi yang dapat menjadi faktor pencetus depresi, seperti adanya pengaruh dan hipokampal atau HC yang berperan sebagai neuroplastisitas, hipokampal atau HC yang mengalami stres oksidatif dapat menurunkan kadar serotonin sehingga terjadi pelepasan produk metabolisme berupa neurotoksik serotonergik seperti 3-hidroksikinurenin atau 3-HK dan quinolinic acid atau QA. Selain itu, peningkatan kadar proinflamatori sitokin atau PICS seperti TNF-alfa, IL-6, IFNY, dan IL-1-beta dapat mencetus gejala depresi. Adanya proses inflamasi yang terjadi dapat digambarkan dengan gangguan neuroplastisitas hipokampus, peningkatan stres oksidatif hipokampus, serta penurunan kadar serotonin yang memicu peningkatan produksi metabolit serotonergik yang bersifat neurotoksik. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi: usia, stres, tidur, aktivitas fisik, jenis kelamin, IMT, rokok, alkohol, status sosioekonomi. Mekanisme biologis: hormon pelepas kortikotropin, aksi hipotalamus, pituitari, adrenal, sistem saraf simpatis, perubahan imunologis, imunosupresi, perubahan distribusi sel imun, proliferasi limfosit, respons sel T spesifik virus, respons sel T memori, aktivasi atau inflamasi imun. Sitokin proinflamasi, protein fase akut, kemokin, molekul adesi. Implikasi klinis, hubungan dengan penyakit, penyakit infeksi, kanker, penyakit kardiovaskular, kelainan autoimun, kelainan inflamasi, kanker, depresi, atau perilaku sakit. Felger dan Lottridge melakukan penelitian pada hewan percobaan dengan perlakuan stresor secara kronik. Pada penelitian tersebut ditemukan adanya aktivasi the nucleotide binding
depolymerization domain atau NOD, leucine rich repeat atau LRR, dan pyrin domain containing protein 3 atau NLRP3 yang merupakan bagian inflamasome. Dalam keadaan stres, inflamasome NLRP3 dapat mengaktifasi caspase 1 perifer sehingga terjadi peningkatan IL-1 beta dan IL-18. Di sisi lain, terjadi aktivasi NF-κB yang akan menstimulasi terjadinya pelepasan sitokin proinflamasi lainnya, seperti TNF dan IL-6 dan akan bergabung dengan IL-1 beta dan IL-18. Kemudian masuk ke organ otak melalui rute humoral dan neural. Liu DKK menyimpulkan adanya peranan flora normal pada organ usus yang berperan sebagai regulasi depresi. Hal ini terjadi akibat aktivasi inflamasome yang dicetuskan oleh agen komensal, bakteri non-patogenik, dan derivative microbial associated molecular patterns atau MAMPS pada usus yang akan mengalami translokasi menuju sirkulasi perifer selama terjadi stres. Selain itu, terjadi peningkatan IL-1 beta dan IL-18 sebagai awal proses patogenesis depresi dimulai. Interleukin 1 beta dan IL-18 akan menginduksi P38 mitogen activated protein kinase atau MAPK yang dapat meningkatkan reuptake serotonin sehingga menyebabkan penurunan kadar serotonin sinaptik. Selain itu, adanya aktivasi reaktif oksigen spesies atau ROS dan nitrogen spesies yang dapat menurunkan kadar tetrahydrobiopterin atau BH4 yang sering merupakan enzim kofaktor untuk mensintesis berbagai jenis monoamin. Dopamin disintesis dengan menggunakan hasil konversi L-dopa oleh enzim tirosin hidrolase atau TH. Fenilalanin akan diubah menjadi tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH. Kedua enzim TH dan PAH membutuhkan kofaktor BH4. Kofaktor BH4 juga merupakan kofaktor pembentukan NO sintase atau NOS yang akan mengubah arginin menjadi NO. Aktivasi interleukin 1 beta dan IL-18 akan menurunkan BH4 sehingga terjadi penurunan sintesis dopamin. Nah, di sini strategi penghambatan sitokin pada depresi. Inflamasome NLRP3 dapat mengaktifasi caspase 1 perifer sehingga terjadi peningkatan sitokin IL-1 beta dan IL-18. Keberadaan IL-1 beta dan IL-18 memiliki berbagai pengaruh, antara lain penurunan BH4, penghambatan sintesis BDNF, sehingga menimbulkan gejala depresi. Sebuah studi mendapati bahwa pemberian fluoxetine 10 mg pada tikus selama 4 minggu memiliki penurunan NLRP3 yang signifikan dengan cara menghambat aktivasi ROS. Jadi kesimpulannya, mediator inflamasome yang dimodulasi oleh stres dapat menjadi faktor pencetus depresi. Salah satunya adalah aktivasi inflamasome yang dapat meningkatkan IL-1 beta dan IL-18 sebagai sitokin yang berperan penting pada patogenesis depresi.